Oh ini Mas, ada yang masuk Mas. Ya. Dari Mbak Feti. Mbak Feti atau Mas Feti ini, lebih baik mana, harga 97.000 atau 107.000 gratis atau diskon ongkir 10.000 Mas? Monggo Mas. Oke, lebih baik mana, harga 97.000 atau 107.000 ya? Gratis atau diskon ongkir 10.000? Oh, kalau mau diskon ongkir ya 20.000 biasanya. Kalau 10.000 nggak terlalu ya. Kalau diskon ongkir 10.000 itu nggak terlalu. Oh ini mungkin ini kok agak mengganggu ya, ini apa ya? Suaranya sampean kok ngelak mic kok. Ora. Jadi kalau saya, kebiasaan saya 99.000 ya, 99.000. Kalau misalnya disuruh untuk memilih 97.000 atau 107.000 atau diskon ongkir, saya milih 107 untuk diskon ongkir. Karena kalau biasanya itu diskon ongkir itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu membidik pasar wanita, itu saya rekomendasikan 107.000 Mbak Feti. Kalau nggak salah Mbak Feti ini dari Hulu apa dari lupa saya. Nah ini kalau target Anda perempuan itu saya pilih 107.000 diskon ongkir 10.000. Kan tetapi kalau target Mbak Feti ini laki-laki, saya pilih 97.000 tanpa diskon ongkir. Karena laki-laki, karena kan saya jual fashion untuk laki-laki juga, khusus laki-laki, itu diskon ongkir sama nggak diskon ongkir itu sama aja Mas. Jadi profit saya itu masih sama, jadi mereka mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu perhatian sama diskon ongkir kalau laki-laki. Karena kalau misalnya menurut dia oke ya saya beli gitu. Misalnya kalau bawah 100.000 itu udah pasti laki-laki udah mikir, wah lumayan nih, ketika uangnya ada langsung. Tetapi kalau perempuan itu saya pilih yang 107.000 gratis ongkir 10.000. Itu Mas Rifki. Oke siap, lanjut Mas ke ini Mas. Kalau saya punya produk HPP-nya 100.000, baiknya gimana Mas, produknya fashion pria dari Redmi? Redmi, kalau HPP-nya 100.000 ya, fashion oh mungkin fashion Koko pria. Ya, Koko atau apa, itu memang agak mahal ya. Memang agak mahal. Untuk saat ini saya pernah Koko, juga Mas. Mau jual Koko ya Mas, jual Koko itu 235.000. Itu alhamdulillah minus terus Mas. Jadi seminggu itu saya jualan Koko seharga 235 itu 5.000 dengan konsep saya, dengan formula yang saya terapkan tadi itu Mas, nggak terlalu bagus. Kayaknya lebih enak ini ya. Oh ya. Oh iya, suara saya ini enggak ya? Dengar jelas kok, jelas. Oh jelas toh. Jelas. Ya, suaramu dong ya Mas. Nah, kalau HPP-nya 100.000 untuk masa krisis ini saya nggak rekomendasikan Mas. Kalau bisa Mas Redmi ini ya, Redmi ini ganti produk. Ya bukan ganti produk untuk selamanya ya Mas ya, tapi ganti produk untuk bertahan. Kalau untuk bertahan di masa ini memang saya HPP-nya masih 40.000 lah, 40.000. Tapi kalau misalnya tetap yakin pengen menjual itu gitu, HPP 100.000 ya menurut formula saya aja 60.000. Jadi Anda jual 160.000. Nah, itu masih oke. Nah, masih oke di FBH. Kalau misalnya HPP-nya 100.000 tapi jual Anda di atas 200 nggak terlalu laku Mas, karena orang-orang saat ini lebih nge-save kan, save money kan. Kecuali memang target Anda itu pasarnya memang tinggi gitu Mas. Kalau pasarnya tinggi ya walaupun penawaran Anda sebagus apapun gitu, target Anda juga lumayan oke gitu. Kalau untuk harian kan kita kan berbicara harian ya, harian itu maksudnya biaya iklan juga harian, lempeng aja
sampai sebulan, terus CS juga ada biaya CS juga per hari kan kita harus ini. Nah itu kalau bicara seperti itu saya nggak rekomendasikan. Jadi kalau strateginya berbeda, kemungkinan strateginya kalau misalnya Mas Redmi ini masih pengen jual di HPP 100.000, pertama saya sarankan harga jualnya 160.000. Karena dengan formula saya yang 60.000 tadi masih oke lah, masih cukup masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tambah atau bukan ganti ya, tambahin aja Mas. Jadi ada version yang mungkin HPP-nya di bawah 40.000 atau pas 40.000 itu nggak apa-apa dijualin. Karena untuk bertahan aja Mas, untuk bertahan. Jadi saya nggak merekomendasikan untuk kita langsung dengan profit yang bagus, melonjak tinggi dan sebagainya, saya nggak. Jadi kalau untuk bertahan segera tambahin aja Mas untuk HPP yang 40.000. Itu sih saran saya, dua itu. Saya kembalikan ke Mas Rifki. Iya. Ya. Betul. Jadi kasus CTR meningkat ini nggak sama sekali saya ganti Mas. Jadi targetnya dari tanggal 27 Maret Mas. Jadi saya itu sudah campaign saya kan memang on dari Desember ya. Nggak saya ganti-ganti, ads kreatifnya juga nggak saya ganti, terus ininya juga nggak saya ganti. Itu semenjak udah Desember saya hidupin lagi, kan ada teknik kami yang refresh targeted itu, di mana yang dulunya sudah winning campaign kita mungkin teman-teman merasakan turun terus mungkin diganti dan sebagainya. Kalau kita ada teknik refresh targeted itu yang bisa merefresh winning campaign, bisa merefresh winning campaign kembali. Nah itu nggak kita, ads kreatifnya malah nggak kita ganti Mas. Jadi memang kasus itu kelihatannya itu karena potensial audiens yang mulai meningkat. Jadi kualitasnya itu lumayan gitu Mas. Jadi nggak hanya killing time doang, tetapi audiensnya memang berbeda. Dari tanggal 27 Maret itu memang kualitas audiensnya berbeda, makanya CTR-nya bisa meningkat. Dengan CTR meningkat itu kita bisa melihat kalau CTR itu berbanding lurus dengan CPR gitu. Nah jadi CTR kan memang nggak selamanya berbanding lurus dengan CPR ya. CPR itu biaya per hasil ya. Biaya per hasil yang mereka ngeklik eventnya itu loh Mas, ngeklik event di tombol landing page gitu. Kalau misalnya itu nggak berbanding lurus ya, kalau itu misalnya berbanding lurus, CTR-nya juga tinggi 3%, terus CPR-nya juga makin rendah, berarti kan offermu kan bagus. Tapi kalau nggak berbanding lurus, CPR-mu tetap mahal, walaupun CTR-nya 6%, ya berarti bermasalah adalah memang produkmu nggak diminati atau harganya terlalu mahal. Harganya terlalu mahal itu. Jadi memang kasus ini kemungkinan besarnya ada di kualitas audiens yang semakin bagus. Itu karena ads kreatif nggak saya ganti, ads copy juga nggak saya ganti, landing page apalagi nggak saya ganti, sama persis. Itu kalau saya iya, kualitas. Suaranya Mas Rifki ini cilik banget ya. Bener nih, dengar nggak? Oh iya, dengar sih. Kalau produk pakai seperti ini Mas, dari Mas Iqbal Mas, produk seperti apa Mas yang bagus pakai WA dan yang bagus pakai OM? Jadi kalau produk seperti apa itu, kalau saya harga Mas. Dulu saya menentukan harga. Jadi kalau misalnya harga di atas 150.000 itu wajib pakai form. Kalau harga di bawah 100.000, di bawah 150, 145, 140, di bawah 150 itu saya wajib WA. Karena yang saya kan juga jualan beauty drink ya. Jadi itu harganya 200.000 dan alhamdulillah masih bagus. Itu pas saya pakai form.
saya pakai form. Terus hampir semua produk yang dijual di Jogja Lantai 2 itu pasti testing Mas, pasti testing WA dan form. Jadi kalau misalnya apakah testing itu ketika misalnya jadi bagus WA terus jadi bagus form terus kita tiadakan salah satunya, enggak. Kita testingnya itu tetap WA sama form, jadi nggak kita bedakan, tetap aja lempeng aja WA sama form, tetapi hanya dibedakan URL-nya aja. Jadi URL-nya dibedakan, tapi tetap lempeng aja ada 2 WA sama form. Jadi ketika 200.000 itu saya tetap WA, ketika formnya agak jelek saya WA-nya terus, Pak ini leads-nya WA-nya bagus. Nah, strateginya nanti di harga. Jadi penawarannya ketika nggak kena di 200.000, itulah uniknya perempuan. Jadi kalau perempuan itu di hard selling ya, hard selling itu masih bagus. Hard selling itu maksudnya direct selling ya, direct selling ke WA. Direct selling ke WA itu masih bagus banget. Diskon terpaut 20.000 aja di iya ini gitu, bagus gitu. Jadi ketika saya iklannya jelek misalnya, dan di laporan tadi ya, di laporan finance saya itu minus harian, karena saya kan penilaian itu kan harian. Ketika ada dia di minus di hari berikutnya, biaya iklannya saya matikan. Jadi iklannya saya matikan, follow up. Nah, ketika follow up itu dikurangi 20.000 si audiens tadi mau, WA-nya mau, karena WA dan form itu kan masih, kalau saya pribadi itu bukan formula, bukan testing. Apakah satu itu dipakai untuk form, yang satu itu dipakai untuk WA? Enggak, saya kasihkan dua-duanya. Jadi nggak ada urusannya dengan kualitas ya, nggak ada urusannya dengan kualitas. Kalau produk sekian wajib pakai form, enggak, saya nggak mewajibkan sebetulnya. Anda bisa menggunakan itu seperti keroyok, karena metode saya itu metode keroyok iklan ya, keroyok iklan. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut kelas saya, itu metode saya keroyok audiens, di mana itu satu audiens yang sama itu bisa dikeroyok dengan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena saya saya menginginkan user experience-nya itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang tadi saya 150.000 itu saya sarankan pakai form, yang di bawah 150.000 itu saya sarankan dari WA. Tetapi itu bukan kewajiban ya Mas ya. Jadi bukan kewajiban kamu harus kalau 150.000 pakai form, itu enggak. Di Jogja Lantai 2 sendiri masih menerapkan 150.000 pun masih pakai form. Masih pakai form dan masih pakai WA. Seperti itu sih Mas. Jadi semua by testing ya Mas ya? Nah, by testing dan mengharapkan user experience-nya itu berbeda. Siap. Ini lanjut ke pertanyaan dari Mas Umar. Cara membuat customer lebih bayar transfer ketimbang COD gimana Mas? Yang sebenarnya lumayan nih. Lumayan naik ya? Ya, lumayan naik. Iya ya. Emang bener banget sih yang COD. Memang teman-teman saya yang mengutamakan COD. Jadi yang mengutamakan COD, full COD. Jadi 100% COD Mas. Jadi di murid saya itu memang dari awal itu memang dia full COD. Jadi kalau full COD dia pertama memilih jasa pengiriman yang returnya itu rendah. Saya sarankan SAP Express. Jadi dari Strobi Digital dulu sampai Jogja Lantai 2 itu saya selalu menggunakan SAP Express, biar returnya itu rendah, itu yang pertama. Terus ketika teman-teman tetap menginginkan transfer, itu yang kita lakukan itu pakai PT, nomor rekening PT. Jadi perusahaan, jadi PT Delingo Digital Media ya. Kalau kita kan PT-nya di bawah Delingo Digital Media, itu bagus banget. Kalau transfernya, tenang Mbak, ini kita pakai PT bukan nama pribadi dan sebagainya. Nah, itu returnya dia memilih untuk transfer, itu bagus banget. Terus yang ketiga, ketika memang teman-teman itu nggak mengharapkan PT raduwe, terus yang pertama juga COD hanya sebagai alternatif, itu saya sarankan yang nomor 3, yaitu teknis beriklannya yang diganti.
Jadi teknis beriklannya itu menggunakan narrow audience. Jadi persempit ya. Kalau teman-teman ada di target interest itu pilih persempit pemirsa. Jadi persempit pemirsanya itu yang pertama itu nama bank Mandiri, BNI, terus dan sebagainya. Terus yang kedua mobile banking, kartu kredit dan sebagainya. Nah itu yang orang-orang biasanya yang cashless ya, yang kebiasaan transfer mobile banking, nama-nama kartu kredit, Mastercard, Visa dan sebagainya itu bisa menjadi solusi. Itu sih Mas. Oke, siap. Itu Mas Umar. Kemudian lanjut lagi nih dari Mas atau Mbak Elandri. Ini Mas, bagaimana cara mengetahui audiens sudah jenuh atau belum ya? Jadi lihat ke jangkauan Mas, jangkauan dan frekuensi. Jadi kalau jangkauannya itu berbanding dengan potensial reach ya. Jadi selalu lihat di campaign-nya itu potensial reach-nya teman-teman, potensial reach-nya ya. Ketika potensial reach-nya itu misalnya kan teman-teman kan ini memang saya gunain laptop yang nggak ada ininya ya, dashboardnya ya teman-teman. Jadi saya nggak praktek ya, saya nggak praktek langsung. Jadi kalau hanya awang-awang aja teman-teman bisa atau praktek langsung di laptopnya. Karena kami ini sebenarnya melakukan manajemen AME. Jadi manajemen AME itu memang saya khususkan laptop yang digunakan untuk kerja, digunakan untuk hanya memantau, terus yang digunakan untuk pembelajaran itu beda-beda. Jadi di laptop ini kebetulan nggak ada dashboardnya, jadi teman-teman bisa ngawang-ngawang sendiri atau membuka ya. Sekarang membuka Mbak Elandri, Citoyus, ini mungkin kan Citas ya, bukan ya? Nah Mbak Elandri ini sekarang coba di dashboardnya Mbak Elandri sendiri itu ada potensial reach ya Mbak. Nah potensial reach-nya misalnya 6 juta. Nah kemudian Mbaknya itu lihat di reach-nya. Nah di reach-nya itu sudah mendekati 4 juta atau 60%. 60% sampai 70%. Jadi 60% dari 6 juta itu 3.600.000 ya. Kalau jangkauannya itu sudah 3.600.000 itu sudah jenuh Mbak. Sudah mulai mereka itu frekuensinya lihat kalau frekuensinya sudah sampai 4 sampai 5 kali itu sebetulnya sudah retargeting rasa interest. Jadi kalau retargeting itu berapa sih Mas maksimalnya? Kalau di saya retargeting itu maksimal 7 kali. Jadi kalau sudah 7 kali saya selalu memperbaharui audiens bahwasanya ini sudah jenuh. Sudah lumayan jenuh. Jadi yang pertama adalah membandingkan potensial reach dengan hasil reach yang sudah teman-teman capai di campaign tersebut. Yang kedua, lihat frekuensinya. Kalau sudah 6, berapa atau 7, berapa, nah itu segera matikan. Ganti targetnya. Itu, Mas.